Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DGB Angkatan 11 Kabupaten Pemalang akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya sendiri Muhammad Fikri Umam sebagai observer. Saya Kristianto sebagai coach. Saya Sidodina Agustina sebagai coach. Assalamualaikum Pak Kris. Waalaikumsalam Pak Fikri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kris? Alhamdulillah sehat Pak Fikri. Pak Fikri sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga ya Pak Kris. Hari ini Pak Kris mau mengadakan coaching ya? Betul Pak Fikri. Sebelum melakukan proses coaching, nanti akan saya bicara sedikit dulu tentang observasi ini ya Pak Kris ya. Ya boleh. Jadi nanti ketika Pak Kris mengadakan proses coaching dengan siapa Pak Kris? Ya. Oh, Bu Dina ya. Nanti akan saya amati baik dari Pak Kris maupun Bu Dina, akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya tentang penerapan Tirta, apa sudah diterapkan atau belum, kemudian apakah Pak Kris nanti sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan, dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kunci apakah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Kris berikan nanti. Dan jangan lupa ya Pak Kris ya, nanti juga selama proses coaching harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin nanti sebelum melakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Pak ya? Boleh Pak Fikri. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini nanti? Ya Pak Fikri, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak Fikri. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kunci. Jadi Bapak Kris nanti akan mengembangkan 3 kompetensi ya Pak ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi tadi, yang lebih spesifik Pak, mana yang akan Bapak kembangkan lagi? Ya, jadi yang lebih spesifik Pak Fikri, yang ingin saya kembangkan pada kesempatan hari ini yaitu saya akan mendengarkan aktif ya Pak Fikri, kemudian juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci. Demikian Pak Fikri. Jadi ada 2 ya Pak ya. Ya. Yang lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci. Lah, dari itu kira-kira indikator apa yang nanti ingin Bapak amati untuk ketercapaian dari proses coaching nanti? Iya Pak Fikri, saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan kami lakukan adalah saya ingin kunci itu mendapatkan solusi permasalahan Pak Fikri. Permasalahan sendiri dengan code tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu Pak Fikri. Jadi nanti indikator Bapak adalah tercapainya kunci yang menemukan sendiri dari solusi yang dia alami ya Pak ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Nah, nanti semoga proses coachingnya akan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya Pak Fikri. Berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita nanti setelah proses coaching ngobrol lagi ya Pak ya. Iya Pak Fikri. Silakan Pak. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Pak Kris. Bagaimana kabarnya Bu Dina? Alhamdulillah sehat, tapi ada sedikit ganjalan ini Pak. Apa itu Bu Dina? Kelihatannya memang serius banget. Iya. Kira-kira apa Bu Dina? Boleh saya ngobrol Pak sama Pak Fikri? Boleh sekali Bu Dina. Ini Pak, saya ada perasaan atau yang hati saya itu masih galau, ya agak kesel karena saya tadi kan masuk kelas Pak, masuk kelas 9A jam pertama, tepatnya 07.00, karena tadi di ruang guru sudah
doa bersama. Jadi doa bersamanya itu sebelum pukul 7. Nah, pukul 7.00 saya masuk kelas 9A. Saya sudah mengadakan doa bersama, kemudian pembiasaan, saya sudah masuk materi, tetapi si Agus itu baru masuk pukul 7.30. Nah, akhirnya saya menjadi tidak fokus lagi dalam mengajar, akhirnya saya fokusnya sama Agus tadi. Dan bukan hanya hari tadi pagi saja Pak, itu sudah ketiga kalinya dia sering terlambat kalau saya masuk kelas 9A gitu Pak. Oh begitu ya Bu Dina ya, makanya kalau kelihatan tidak semangat sekali pada hari ini, ternyata ada persoalan terhadap anak-anak didiknya Bu Dina ya. Nah kira-kira dengan obrolan ini dengan saya Bu Dina yang ingin disampaikan dalam persoalan anak tersebut itu apa kira-kira? Ya tadi berarti tadi anak yang terlambat pada waktu saya di kelas terus, dia sering terlambat. Jadi bukan hanya 2 kali, tapi ini sampai yang ke-3 kali. Itu ya Bu, itu berarti persoalan yang sedang dihadapi. Terus tindakan Bu Dina untuk sementara saat ini, apakah sudah memanggil anaknya atau juga sudah berkomunikasi dengan wali kelas atau dengan BK, itu bagaimana Bu Dina? Saya sudah ngobrol sih sama temennya, karena saya kalau mau manggil anak pada waktu terlambat nanti pembelajarannya terlambat semua, hanya fokus pada anak tersebut. Jadi setiap kali saya keluar dari kelas 9A, saya sering bertanya sama wali kelas, kemudian guru BK, kemudian teman lain yang saya temui. Nah, memang anak tersebut katanya sih tidurnya terlalu malam. Jadi sehingga kalau pagi hari itu bangunnya itu sungkan atau males Pak. Nah, sementara orang tuanya itu kalau pagi hari itu bangun jam 4, kemudian setelah subuh itu sudah pergi ke pasar karena menjual sayur atau pedagang sayur. Seperti itu yang baru sempat saya gali Pak. Dari BK juga sudah tahu, kemudian wali kelas hanya sekedar tahu ya Pak. Jadi saya juga sekedar tahu, belum fokus untuk mengetahui sebetulnya tadi apa. Nah, yang saya tahu ya tadi karena tidurnya terlalu malam ya Bu Dina ya. Tadi menarik ya, Bu Dina sudah melakukan berbagai macam identifikasi ya. Kira-kira Bu Dina sudah melakukan proses apakah home visit atau mungkin pemanggilan anak secara pribadi, biar sebenarnya persoalan itu selain mungkin tidurnya malam, itu apakah karena di hari itu ada juga materi pelajaran yang anak tersebut itu tidak disukai atau bagaimana Bu? Kalau saya menggalinya sudah sampai tanya dengan guru lain Pak. Jadi ya ada sih yang pada waktu guru lain itu masuk, tapi kebetulan kan yang jam pertama saya, jadi yang terlambat ya pada jam saya. Kalau jam berikutnya berarti anak tersebut tidak terlambat karena jam keempat kan memang sudah tepat. Nah, rencana yang akan saya lakukan tadi memanggil anak, kemudian saya diajak ngobrol ya tentang permasalahannya, kenapa sampai tidur larut malam. Nah, kemudian saya sinkronkan dengan omongan-omongan orang lain atau temennya, karena tidurnya kan sampai malam itu katanya main HP. Nanti saya memberi solusinya kepada anak tersebut, ya berarti jangan bermain HP sampai terlalu malam. Kemudian juga ada perhatian, terutama karena di rumah nanti saya juga rencana saya berkoordinasi dengan orang tua siswa agar memantau anak tersebut supaya tidak terlambat ke sekolah. Gitu ya Bu ya. Jadi Bu Dina sudah mengidentifikasi sebenarnya persoalan anak itu ya. Jadi masalahnya, dan Dina juga sudah melakukan
upaya, tindakan, dan kira-kira tindakan apa lagi yang menurut Bu Dina yang lebih spesifik ya terkait dengan penanganan anak tersebut biar anak tersebut itu tidak terulang kembali pemberangkatannya yang selalu telat gitu. Jadi ya solusi atau rencana saya tadi kembali saya akan berkomunikasi secara baik-baik, kemudian saya beri motivasi lagi pada anak tersebut fungsi atau manfaat dari tidur yang tidak terlalu malam, kemudian juga menjaga kesehatan mata agar tidak selalu main game terus HP, dan dampaknya juga setelah pukul 2 ngantuk, kemudian pagi harinya tidak bisa bangun pagi. Jadi saya akan memberi motivasi pada anak dan berkoordinasi dengan orang tua agar memantau anak tersebut. Ya, baik Bu Dina. Jadi Bu Dina sudah tanggung jawab ya dengan persoalan anak itu, dan juga akan menindaklanjuti persoalan-persoalan pada anak. Sebenarnya Bu Dina sudah bagus Bu, langkah-langkah yang sudah diambil secara persuasif, terusan juga komunikatif dengan pihak guru wali kelas, kemudian juga dengan pihak BK. Tinggal nanti melihat kondisi berkelanjutan anak tersebut itu nanti seperti apa ya Bu. Jadi sudah baik Bu, Bu Dina sudah mempunyai tanggung jawab atas tugas bagaimana untuk membimbing anak itu agar lebih baik kembali. Kira-kira mungkin pertanyaan ini harus saya sampaikan. Ada enggak persoalan anak ini mungkin dilatar belakangi juga dari keluarga yang tidak mampu atau mungkin bagaimana? Ada enggak kira-kira itu? Sepertinya tidak ada Pak. Anak tersebut ya cukuplah karena punya HP ya. Yeah. Kemudian orang tua ya tadi permasalahannya atau kendalanya ya tadi bahwa orang tua anak itu kurang perhatian. Jadi ya, makanya nanti saya ingin berkoordinasi atau ingin ngobrol dengan orang tua siswa tersebut agar memberi perhatian yang lebih. Jadi anak tersebut bisa berubah lebih baik lagi. Jadi sebenarnya Bu Dina sudah punya solusi ya, akan bagaimana cara untuk memberikan arahan pada anak supaya berangkatnya lebih pagi lagi sehingga tidak telat kembali, dan itu sudah baik sekali Bu Dina sudah dilakukan. Dan baik Bu Dina, dari pembicaraan hari ini saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Bu Dina juga dari awal, dari mengidentifikasi, terusan menindaklanjuti, bahkan mencari solusi itu sudah tepat Bu Dina. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai Bu Dina, dan saya berharap Bu Dina tetap sabar dan tetap menjadi pendidik yang baik sehingga anak-anak akan semakin semangat belajarnya, dan Bu Dina juga akan senang dengan anak-anak yang semangat belajarnya lebih tinggi lagi, dan di kemudian hari juga mudah-mudahan nanti Bu Dina bisa mengatasi permasalahan-permasalahan anak-anak yang sedang dihadapi oleh Bu Dina. Itu Bu Dina ya. Iya, terima kasih ya Pak. Saya merasa plong sudah menemukan solusi, itu tadi ngobrol dengan Pak. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu. Tadi sudah menemukan, dan terima kasih, saya ada jamnya. Ya, tetap semangat ya Bu Dina ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Grace. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fikri. Gimana tadi hasil proses coachingnya Pak Grace? Apakah sudah lancar? Alhamdulillah Pak Fikri, tadi hasil dari diskusi obrolan dengan Bu Dina bisa berjalan dengan baik dan lancar Pak Fikri. Nah, setelah tadi Pak Grace melakukan observasi dengan melakukan coaching ya dengan Bu Dina tadi, ada sedikit pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan ya Pak Grace ya. Iya Pak. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan tadi pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, Fikri. Jadi dari hasil diskusi tadi
selama kucing saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian juga rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari Budina selaku coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahan yang ada, Pak Fikri. Sekali ya Pak Kris ya. Pak Kris sudah berhasil dalam melakukan proses coaching yang tadi dilakukan sesuai dengan alur tirta. Jadi saya juga sudah menangkap, sudah mengamati juga, Pak Kris sudah berhasil menyampaikan tujuan, menanyakan tujuan yang nantinya akan didapatkan oleh coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coach, kemudian Pak Kris juga mengarahkan coach untuk menemukan rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan oleh coach itu sendiri. Dan Pak Kris juga bisa mengarahkan untuk coach bisa menemukan tanggung jawabnya sendiri terhadap permasalahan yang tadi coach temukan. Nah, saya juga sudah menangkap tadi bahwa Pak Kris sudah fokus pada coach. Artinya Pak Kris itu sudah kehadiran penuh terhadap coach, dan Pak Kris juga sudah mendengarkan aktif, sudah memperhatikan coach, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tadi. Luar biasa sekali ya Pak Kris ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya dalam melakukan coaching Pak Kris lebih semangat lagi, lebih berhasil lagi. Ada satu pertanyaan lagi ini Pak Kris, boleh ya? Boleh Pak Fikri. Untuk ke depan lagi, kompetensi apa sih yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi sudah Bapak lakukan? Iya Pak Fikri, jadi dari hasil coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur tirta itu lagi Pak Fikri, dan juga melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik dan lebih lancar begitu Pak Fikri ya. Luar biasa sekali Pak Kris ya. Jadi Pak Kris ingin mendalami lagi alur-alur tirta dan lebih memperbanyak lagi proses coaching ya Pak, agar coachingnya lebih memaksimalkan sehingga Pak Kris ini menjadi terbiasa dan nantinya coachingnya akan berhasil. Nah, luar biasa sekali Pak Kris, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi, dan saya akhiri sampai di sini ya Pak Kris ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.